Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang konsep ekowisata. Saya sendiri yaitu Tri Panca Yoga, dan rekan saya yaitu Melati Vista, Rima Fatimah, Tanti Melinda, Tia Suraidah, dan Wahyu Puspita. Topik bahasan pada konsep ekowisata yang pertama adalah pengertian ekowisata. Manfaat kedua adalah manfaat ekowisata. Ketiga, pengertian pengembangan ekologi pariwisata. Yang keempat, unsur-unsur pengembangan ekowisata. Yang kelima, prinsip-prinsip pengembangan ekowisata. Yang keenam, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir yaitu pengembangan ekowisata di daerah Bali. Sebelum itu, pengertian dari ekowisata adalah kegiatan wisata yang berada di tempat-tempat alami dan terbuka atau di daerah-daerah yang mana wisata tersebut dibuat berdasarkan kaidah alam dan berdasarkan ekonomi berkelanjutan yang mendukung upaya dalam pelestarian lingkungan alam dan budaya serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di tempat. Jadi ekowisata itu terdiri dari ekosistem dan wisata. Ekosistem itu sendiri yaitu lingkungan dan interaksi makhluk di dalam lingkungan tersebut, dan wisata yaitu untuk berwisata atau untuk berliburan. Jadi ekosistem yang dibuat untuk kita berlibur. Jadi kalau daerah yang ada ekowisatanya tersebut, misal wisata Curug Winong, nah gitu, maka masyarakat yang di sekitar bisa membuka lahan parkir, terus berdagang, lalu ada retribusi. Selain juga untuk melestarikan alam, juga dapat mendapatkan pendapatan daerah. Nah, manfaat dari ekowisata yaitu yang pertama adalah konservasi. Keterikatan ekoturisme dan satwa terancam punah sangat berat, bahkan harus bersifat positif. Sebagaimana studi yang dilakukan oleh peneliti Universitas Griffith, wisata berkorelasi positif dengan konservasi, berarti memberikan insentif ekonomi yang efektif untuk melestarikan, meningkatkan keanekaragaman hayati budaya, melindungi warisan alam serta budaya di planet bumi. Yang kedua yaitu pemberdayaan ekonomi. Ekoturisme melibatkan masyarakat lokal, berarti meningkatkan kapasitas kesempatan kerja masyarakat lokal. Konsep ekowisata adalah sebuah metode yang efektif untuk memberdayakan masyarakat lokal di seluruh dunia melawan kemiskinan, mencapai pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga adalah pendidikan lingkungan. Melibatkan pendidikan lingkungan berarti kegiatan wisata yang dilakukan harus memperkaya pengalaman, juga kesadaran lingkungan melalui interpretasi. Kegiatan harus mempromosikan pemahaman, penghargaan yang utuh terhadap alam, masyarakat, budaya setempat. Pengembangan ekologi pariwisata bertujuan untuk mendukung upaya dalam pelestarian lingkungan alam dan budaya serta meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaannya sehingga dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Unsur-unsur pengembangan ekowisata. Yang pertama, jelas konservasi alam. Tujuan utama dari ekowisata yaitu adalah untuk melestarikan alam yang berada di daerah tersebut dan juga menjaga keunikannya seperti fauna ataupun hayati, dan juga keadaan sosial seperti agama dan spiritualisme ataupun tempat-tempat bersejarah. Yang kedua yaitu pemberdayaan masyarakat. Dari pengertian tadi bisa diturunkan kembali, dengan adanya ekowisata maka masyarakat sekitar akan menjadi lebih produktif. Ada yang jadi pedagang, ada yang jadi manajemen, ada yang jadi tukang parkir, maka akan membuka lowongan pekerjaan
dan juga bisa memajukan daerah tersebut. Tidak hanya di wisata tersebut, desa yang di sekitar mungkin bisa mempertontonkan seni-seni daerah masing-masing ataupun membuat penginapan bagi wisatawan-wisatawan. Yang ketiga dan yang paling penting yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan ekowisata, pembelajaran lingkungan hidup, maka akan terasa lebih enak dan nyaman untuk ditangkap. Karena apa? Karena kita sambil berwisata. Dengan adanya ekowisata, maka kita bisa menjaga ekosistem yang berada di sekitar kita agar tetap terjaga dan alami, tidak terkontaminasi oleh infrastruktur dan teknologi yang berlebihan, karena akan merusak ekosistem itu sendiri. Prinsip-prinsip pengembangan ekowisata. Yang pertama adalah membangun kesadaran lingkungan, budaya, dan rasa hormat. Yang kedua, meminimalisir dampak fisik, sosial, dan perilaku masyarakat terhadap lingkungan. Yang ketiga, melestarikan dan mengakui adat dan keyakinan spiritual yang telah ada. Yang kelima, menghasilkan keuntungan finansial bagi penduduk dan konservasi. Dan yang keenam, memberikan pengunjung pengalaman yang positif sehingga sadar akan lingkungan dan sosial tempat wisata. Selanjutnya yaitu pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati. Pada aspek pencegahan, kita lihat dari ini ada 5 tips ya. Gimana sih mencegah kerusakan keanekaragaman hayati? Yang pertama yaitu memilih lokasi yang tepat, menggunakan pendekatan ruang. Yang kedua, merancang pengembangan lokasi yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung. 3. Merancang kegiatan apa saja yang sesuai dengan daya dukung kawasan dan kerentanan. Yang keempat, merubah sikap seperti pengelolaan kawasan, penyelenggarakan tur operator, dan wisatawan itu sendiri. Yang kelima yaitu memilih segmen pasar yang sesuai. Sedangkan pada aspek penanggulangan ada 3 cara yang kita, yaitu menentukan waktu kunjungan wisata, yang kedua yaitu melakukan control of visitor atau penyeleksian terhadap wisatawan termasuk jumlah wisatawan dan minat kegiatan yang diperkenankan. Misalnya yang kedua ini contohnya yaitu di Gunung Prau ya, Gunung Prau Wonosobo itu ada batas maksimalnya kalau nggak salah itu 500 orang atau berapa, itu untuk mencegah penumpukan pendaki di sana agar sampah-sampah yang dibuat, dan misal kalau terkena ada badai atau hujan maka tenda-tenda dapat mudah untuk dipasang. Yang ketiga yaitu mengembangkan pengelolaan kawasan yang mencakup kawasan, fasilitas, peruntukan melalui pengembangan sumber daya manusia, peningkatan nilai estetika, dan kemudahan akses pada fasilitas. Nah, setelah mencegah lalu penanggulangan, sekarang adalah aspek pemulihan dari kerusakan keanekaragaman hayati. Yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran pengunjung, pengelola, dan penyedia jasa ekowisata. Dengan kesadaran yang lebih tinggi, maka mereka akan senantiasa untuk menjaga dan bahkan meningkatkan keanekaragaman hayati yang ada di daerah tersebut. Yang kedua, menjamin mekanisme pengembalian keuntungan ekowisata untuk memelihara fasilitas dan rehabilitas kerusakan lingkungan. Selanjutnya itu pengembangan ekowisata bahari di Bali. Contoh ya, pengembangan ekowisata bahari sebagai mata pencaharian alternatif untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Karangasem, di mana 6,88% dari jumlah penduduknya tergolong miskin. Menyadari hal tersebut, Pemda
melakukan pengembangan ekowisata bahari di Desa Tulamben, Kecamatan Bubu, dan Desa Amet, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Dengan berkembangnya ekowisata bahari mengakibatkan adanya pergeseran pola mata pencaharian penduduk dari sektor pertanian ke sektor industri pariwisata. Nah, ini sejalan dengan prinsip dari ekowisata, yaitu mendapatkan keuntungan finansial, ya karena tadi banyak fasilitas-fasilitas yang memerlukan tenaga manusia, ataupun pengelolaan ekowisata tersebut sendiri itu juga butuh manusia yang bisa amanah ya. Sehingga banyak yang beralih karena kesempatan berkaryanya bisa dibilang lebih bagus daripada bertani dengan saingan yang banyak. Selanjutnya, Kabupaten Karangasem merupakan kabupaten yang paling timur dari Provinsi Bali. Dengan bagian barat Karangasem yaitu pegunungan dengan lereng curam, di mana struktur tanahnya adalah lahan kering, sedangkan di bagian utara, timur, dan selatan merupakan daerah pantai karena tanahnya tandus akibat muntahan lahar gunung agung yang meletus tahun 1963. Karangasem mempunyai penduduk miskin kedua terbanyak di Provinsi Bali setelah Kabupaten Klukung. Pengembangan ekowisata bahari di Bali. Dua desa ekowisata Tulamben dan Amet sudah tidak asing lagi bagi para penyelam atau diver dan snorkeling dari mancanegara. Dua wilayah ini memang tujuan favorit mereka untuk melakukan penyelaman. Tulamben dan Amet merupakan tempat penyelaman yang paling indah di Bali. Hal ini karena keindahan terumbu karang serta aneka warna-warni ikan hias serta biota laut lainnya. Tulamben sangat terkenal dengan Sea Rock, karamnya kapal Liberty. Semenjak kawasan ini dicanangkan sebagai desa ekowisata bahari, Tulamben dan Amet berkembang pesat. Banyak dari penduduk setempat bekerja di bidang kepariwisataan, terutama sebagai pemandu wisata, diving, dan snorkeling. Selanjutnya, ekowisata yang tepat dikembangkan di Desa Tulamben dan Amet adalah ekowisata bahari yang berbasis masyarakat. Secara umum, ekowisata berbasis masyarakat ialah ekowisata yang menitik beratkan adanya peran aktif dari komunitas, didasari pada kenyataan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan tentang alam serta budaya, menjadi potensi nilai jual yang tinggi. Sebagai masyarakat pesisir, ekowisata bahari yang berbasis pada komunitas sangatlah potensial untuk dikembangkan. Menyadari hal ini, maka pengembangan ekowisata bahari berbasis masyarakat di Desa Tulamben dan Amet perlu memperhatikan aspek yang ada. Dari hasil studi pendahuluan diperoleh, semakin berkembangnya ekowisata bahari di Desa Tulamben dan Amet, semakin banyak pula masyarakat di kedua desa tersebut yang beralih profesi dari petani lahan kering maupun sebagian lain beralih ke sektor industri. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kurang dari kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan untuk mencari referensi lain tentang ekowisata. Mungkin di daerah teman-teman banyak atau ada ekowisata yang belum terkenal sampai luar, cuma orang-orang dalam lokal saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.